Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sedikit pun. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sholat sunnah. Yang dimaksud dengan sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu yang dimaksud dengan sholat sunnah. Artinya ya kebalikannya dari sholat wajib. Sholat sunnah ini banyak macamnya. Sholat sunnah juga pelaksanaannya ada yang dianjurkan secara berjamaah, ada pula yang dikerjakan secara munfarid atau secara sendiri-sendiri, dan ada pula sholat sunnah yang bisa dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara munfarid. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau secara munfarid. Yang pertama ada sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan yang waktunya itu mengiringi waktu sholat wajib, baik itu yang sebelum ataupun yang sudah. Yang sebelum disebut dengan qobliyah, yang sesudah sholat wajib disebut dengan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini hukumnya ada yang mu'akkad dan ada pula yang ghair mu'akkad. Nah, di antara sholat sunnah yang mu'akkad nih, yang pertama ada 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Dan ada pula sholat sunnah rawatib yang ghair mu'akkad, di antaranya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid ada sholat istikharah. Yang dimaksud dengan sholat istikharah adalah sholat yang dikerjakan untuk meminta keyakinan akan sebuah pilihan. Contohnya gini ya teman-teman sekalian, kalaulah bingung nih pilihan sekolah itu mau sekolah A atau sekolah B nih, dua-duanya sama-sama baik nih, gimana caranya mau ke A atau ke B nih yang lebih baik untuk kita. Nah, untuk menentukan pilihan itu teman-teman bisa melaksanakan sholat istikharah, meminta bantuan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pilihan yang terbaik. Sholat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian yang ketiga ada sholat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid ini adalah salat sunnah apabila teman-teman masuk ke sebuah masjid dan dilaksanakan sebelum duduk. Jadi kalau kita masuk masjid nih, salat sunnah dulu 2 rakaat sebelum teman-teman duduk itu. Nah, dikerjakannya adalah 2 rakaat. Selanjutnya kita ke bagian sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilakukan di waktu duha pada tanggal 1 Syawal. Adapun sholat Idul Adha dikerjakannya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Nah, hal yang berbeda dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah itu ada takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Di antara takbir disunahkan pula membaca tasbih, yakni Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau bacaan yang lainnya, gerakan yang lainnya itu sama ya, sama halnya dengan sholat pada biasanya. Yang selanjutnya
ada sholat gerhana atau sholat khusuf dan sholat kusuf. Sholat gerhana tentunya ada dua ya, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Sholat gerhana matahari itu dinamakan dengan sholat kusuf, dan sholat gerhana bulan dinamakan dengan sholat khusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melaksanakannya adalah saat gerhana dimulai dan akhirnya adalah kalau ya gerhananya beres gitu, artinya bulan ataupun mataharinya kembali lagi ke bentuk semula. Salat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Nah, hal yang berbeda dari salat gerhana ini adalah di setiap rakaatnya itu membaca Al-Fatihah 2 kali dan ruku 2 kali. Jadi pada rakaatnya nih, pada rakaat pertama contohnya, setelah ruku itu kembali lagi baca Al-Fatihah dan ruku lagi, baru i'tidal dan gerakan yang lainnya seperti sholat biasanya. Jadi kalau kita hitung, rukunya itu dalam 2 rakaat 4 kali ruku dan juga 4 kali baca surat Al-Fatihah. Pada salat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau jahar. Adapun dalam gerhana matahari, suara imam itu tidak dinyaringkan atau secara sir. Yang selanjutnya ada sholat istisqa. Yang dimaksud dengan sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta hujan. Tentunya waktu pelaksanaan sholat istisqa ini adalah saat kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang begitu panjang. Nah, dalam melaksanakannya, yang pertama adalah disunahkan terlebih dahulu itu puasa 4 hari puasa. Nah, pada hari keempatnya masyarakat berkumpul di tanah yang lapang kemudian melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa ini seperti sholat Id ya, yang mana sebelum Al-Fatihah itu ada takbir 7 kali di rakaat yang pertama, dan di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali, dan di antara takbir juga membaca tasbih. Kemudian dilanjutkan pula dengan khutbah 2 kali. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada salat sunnah yang bisa dikerjakan, bisa berjamaah, bisa juga munfarid. Yang pertama ada salat tarawih atau tarawih ya yang benarnya. Salat tarawih ini merupakan salat sunnah muakkad yang dikerjakan di setiap malam selama bulan Ramadan. Umat Islam di Indonesia biasanya mengerjakannya itu ada yang 8 rakaat plus 3 witir, ada pula yang melaksanakan 20 rakaat tarawih dan 3 witir. Lanjut ada sholat witir. Witir artinya ganjil ya. Sesuai dengan artinya, maka sholat witir adalah sholat sunnah penutup sholat sunnah malam dan dikerjakan dengan jumlah yang ganjil. Mulai dari 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat, artinya bisa 1, 3, 5, 7, 9 ataupun 11 rakaat. Dan sholat witir ini sebagai sholat sunnah penutup. Jadi kalau udah tahajud, udah tarawih, ditutupnya itu dengan sholat witir. Yang ketiga ada sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di waktu duha ya. Tujuannya adalah untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan waktu duha ini adalah dimulai dari terbit matahari ya, lebih sedikit, kemudian sampai tergelincir matahari atau matahari itu benar-benar berada di atas kepala kita atau beberapa saat sebelum zuhur. Salat duha ini bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Yang selanjutnya ada pula salat tahajud. Salat tahajud dapat dilaksanakan di waktu Isya sampai fajar, artinya setelah sholat Isya sampai sebelum subuh
dan ini diharuskan setelah tidur. Jadi syaratnya harus tidur terlebih dahulu. Salat tahajud ini dilaksanakan minimal 2 rakaat dan maksimalnya itu tidak terhingga. Ya, selama kita kuat silahkan sebanyak-banyak mungkin. Dan biasanya salat tahajud ditutup dengan salat witir yang minimalnya 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Itulah teman-teman sekalian sekilas pembahasan tentang salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.